Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Barisati Nikmat. Tujuan praktikum kali ini adalah untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Nah, cahaya sendiri adalah gelombang elektromagnetik karena cahaya dapat merambat tanpa melalui medium atau zat antara. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Kita gunakan senter dan kardus yang sudah dikasih 3 sekat dengan lubang celah cahaya yang sejajar seperti ini ya. Kita arahkan senter ke lubang sejajar tersebut. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, bahwa cahaya merambat lurus dari sekat 1 tembus ke sekat 2, tembus juga ke sekat 3 sampai batas cahaya. Ini ya. Jika kita geser sekat ketiga, apa yang terjadi? Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus ketika menembus senter dengan lubang yang sejajar, karena mediumnya adalah sejajar dan tidak ada gaya yang membelokkan atau membiaskan arah cahaya. Sifat cahaya yang kedua yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Kita gunakan senter 2 gelas yang berisi air dan kopi. Kemudian pertama kita arahkan senter ke gelas yang berisi air. Bisa dilihat cahaya dapat menembus sampai layar ya, layar pembatas. Kemudian kita beralih ke gelas yang berisi kopi. Bisa dilihat bahwa cahaya tidak menembus sampai ke layar. Cahaya ini dipantulkan ke sisi lain gelas ya. Dari percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening jika benda itu transparan dan tidak menyerap atau memantulkan cahaya. Sebaliknya, jika benda itu tidak transparan, dia tidak akan tembus cahaya karena menyerap dan memantulkan cahaya ke sisi lain. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dibiaskan. Kita akan menggunakan penggaris dan juga air di dalam gelas. Kita lihat bahwa penggaris ini tidak patah sama sekali. Kemudian kita masukkan sebagian dari penggaris ini ke dalam gelas. Bisa kita lihat bersama-sama bahwa penggaris ini akan terlihat bengkok dan seakan-akan patah. Pembiasan ini menyebabkan ilusi pada penggaris seakan penggaris ini bengkok dan patah. Percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan atau dibelokkan melalui 2 medium yang kerapatan optiknya berbeda, yaitu antara udara dan air. Kita lanjutkan sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Kita gunakan senter, 2 cermin dan layar. Kita akan sorotkan, nyalakan senter, kemudian kita sorotkan ke cermin. Bisa kita lihat dari cermin memantul ke layar. Nih. Sekarang kita tambahkan cermin satu lagi. Kita sorotkan
cermin yang pink dan akan terlihat cermin yang satunya memantul. Padahal sinar dari senter ini kita sorotkan ke cermin yang kecil, tetapi cermin yang besar ini memantulkan cahaya ke layar. Kesimpulan dari percobaan ini membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan ketika cahaya mengenai suatu permukaan. Hukum pemantulan menyatakan bahwa sinar datang sama dengan sudut pantul. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat diuraikan. Kita akan menggunakan gelembung sabun yang akan kita arahkan ke sinar matahari. Cahaya putih ini sebenarnya adalah gabungan dari beberapa warna Magico Hibiniu. Ketika gelembung sabun terkena cahaya matahari, cahaya putih ini akan memisahkan warna-warna Magico Hibiniu itu sehingga terlihatlah seperti pelangi. Hal ini membuktikan bahwa percobaan ini membuktikan cahaya dapat diuraikan. Dari kelima percobaan tadi dapat ketahui 5 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya menembus bedah bening. Dan yang terakhir, cahaya dapat diuraikan. Demikian praktikum sifat cahaya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.